Dulu intinya Oke. menyenangkan. Menyenangkan gimana? Menyenangkannya gimana? Menyenangkan karena kita Dapat hadiah. belum pernah ngelakuin itu. Oke. Tenang, kita suami istri. Lalu kita mau Zoologi? sekarang kita Ikut. melahirkan dosa. Udah. Jadi tahun yang basah itu keluarnya apa? Menurut sperma. Bukan air ngompol berarti. Bedanya apa sih ngompol sama sperma? Kalau ngompol, sering kita keluar cairan air kecil, air besar, air renang. Baunya beda ya? Oke. Saslet. Think you got it. Oke. Yeah, so he got wet dream. Wet dream is a phenomenon where the boy having this kind of pee, but it's more sticky. Sorry, rice is sticky rice. Pee is sticky pee. Oh, please. Ada sticky aja di kopi. So yeah, sticky pee in other words called sperm. So usually this boy when he's sleeping, especially boy have something called wet dream. It was a dream when we have something fun, something happy inside our dream. Okay, so yeah, after that, and then this is your pants becomes sticky, but it's not a pee. It's a sperm coming out of your genital. Okay. No. 朝起きた時にね、男の人ね、まあ、思春期を過ぎて朝起きた時に、もう夢でね、すげえもう楽しいことばっかり考えてるから、朝起きた時に、おせっかいないですかね、出てると、夢、こう、べっちゃべちゃするんだよね。べちゃべちゃする。そういうのをボテっていうの。保険内科で習ったんですよ。Ini dari mana sebenarnya kamu itu? でもそれ用の用品とかはないよ。ね、それ用のとかはないよ。Sekarang saya mau bikin bahasa Jepang. Oke. Jadi benar sekali kalau misalnya kata Mas Doni itu mimpi basah keluarnya sperma. Nah, kalau tadi di cewek tanda-tanda kesuburan cewek itu menstruasi, siap buat istilahnya buat melahirkan, buat punya anak. Kalau cowok itu mimpi basah. Jadi sudah mulai produksi sperma dan ketika ada rangsangan itu bisa keluar walaupun dia sedang tidur. Kalau misalnya dirangsang secara manual itu namanya onani bisa. Jadi sama-sama keluarnya. Tapi kalau misalnya keluar otomatis itu namanya mimpi basah. Tapi kalau dipaksa keluar namanya onani. Oke. Onani mudah. Ya. Bencian. Ya. Iya deh. Onani mudah. Oke. Oke, jadi kalau misalnya mungkin mudengnya separuh nanti dikira saya ngajari onani, nggak ngajari onani, tapi onani itu nggak berbahaya kalau dilakukan secara benar, istilahnya higienis. Tapi onani itu bisa berbahaya kalau misalnya dilakukan dengan cara yang nggak benar. Pikirannya kemana-mana ini. Open-minded. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya orang kebanyakan onani itu istilahnya bisa mengalami gangguan psikologis. Kalaupun nggak mengalami gangguan psikologis, dia bisa terkena yang namanya fraktur penis atau penisnya patah. Oke. Jadi your penis can be broken. What's why what? Onani. Why explanation? Yeah, because nothing. Too much. No.
No, Jadi onani itu bisa menyebabkan gangguan psikologis. Ya, bisa menyebabkan gangguan psikologi sama gangguan fisik. Tadi misalnya penisnya patah, kalau misalnya dilakukan nggak benar. And so just clarification that he's not let's throw away our DC mind at the first. So yeah, he said that wet dream is a term where it happens like sperm out of your dick naturally, yeah. But masturbation, it's when you do it with your hand. I mean, when you want. I mean, it's not naturally. Okay, it's not naturally. Yeah. So it's actually to have masturbation is okay. It's not dangerous as long as it's safe. It's safe and hygienic. But if it's not hygienic and if it's not safe, or if you offer to that, your penis can be broken. Yeah, broken or destroyed, explode. そこに女性はその精子がこの自然に出るものだから何も起こってもいいんだけど、時にほらね、男の人は自分の手でやるでしょ。ね、やるよね。で自分の手でやることはもうナチュラルなことじゃないので、やりすぎてしまうと、これもこれ以上使い物にならなくなります。なんか話しちゃうから。Beauty doesn't Okay. Next, number 4. Number 4. You? Number 4. Okay. Number 4 is 2. Huh? Boy Okay. So you explain Romeo and Juliet, you boyfriend. Jelaskan kalau misalnya orang pacaran itu kayak apa? So you can explain when when you have girlfriend and boyfriend. What did you do when you have boyfriend and girlfriend? Apa aja? How? Yeah. Apa aja? What You mean how did we meet or what did you do before during dating? What did you do? Yeah, everything. Everything? Everything. Oh my god. Menurutnya. Menurutmu? your answer. But just one. Yeah, 2 years. No, I mean, it's not about you. Like you can explain naturally what you know when people, not you, but What people do. Why girlfriend, what they do usually, and what's the step and money for. Yeah. Generally. In Japan. Japan is okay. Japan. In Japan, in this time, recently, because the first time to make ramen. Yes, when we are junior high school students. But that's my pattern. My first love was in the but for 2 days or maybe they also have a boyfriend and girlfriend.
the first time was 50 years old, around that. And first, why are you crying? Why are you crying?初体験の話もするのそうだね。What do you want to ask us? Ya, let's some okay. Bahasa Indonesia? Iya. Ya, so, jadi kalau kita Nggak usah terlalu jujur. biasanya kan memang perkembangan manusia, ya. Jadi mereka having sex pertama itu usia sekitar 15, 16, 17 tahun. Ya sekarang malah 12, 13, tapi dia bilangnya waktu kuliah gitu, aku kuliah kan di sini lah. Nah terus Udah gitu. Oke, mudah mas? Oke. Sekarang gantian ke masnya. Kalau tadi kan masnya bilang kalau di Jepang itu mereka udah wajar apa nanti? Wajar. Jadi di Jepang itu wajar bahwa hubungan seks itu mulai 12 tahun, mulai 15 tahun, mulai kuliah lah. Kalau menurut masnya itu wajar nggak sih kalau misalnya seorang udah pacaran itu melakukan hubungan seks? Mas Doni dulu apa mas? Oke, Mas Doni dulu. Mas Doni, wajar nggak kalau misalnya sama pacarnya seks? Kenapa? Ya, di kita pun juga mungkin sering terjadi, tapi kalau menurut saya nggak wajar karena sebenarnya buat apa kalau yang namanya menikah? Kalau wajar pasti nggak ada yang namanya menikah. Tapi istilahnya boleh nggak menurut Mas Doni? Oh, nggak boleh. Takutnya akan menimbulkan kesulitan. Mas itu, Mas siapa? Mas Amawai. Oke. Jadi kalau istilahnya menurut saya, kita kan masing-masing orang punya nilai. Nah kita nggak bisa istilahnya apa ya, memaksakan nilai kita kepada semua orang bahwa wah kamu jangan pacaran dulu, wah kamu jangan having sex dulu, kamu jangan apa dulu. Tapi bagaimana misalnya kita nggak bisa memaksakan semua orang untuk masuk surga, enggak. Jadi kita nggak bisa, ayo kamu masuk surga ikut aku, jangan seks dan sebagainya. Tapi misalnya pun ada teman kita yang udah nge-seks, ibaratkan ya sekslah dengan aman. Kalau misalnya kan saya kebetulan dari kesehatan reproduksi, jadi bukan stop kamu jangan seks, saya nanti bisa-bisa disalahin siapa kamu. Tapi bagaimana kalau misalnya kamu sekslah dengan yang secara aman. Misalnya kalau misalnya seks ya satu aja dengan pasanganmu aja, udah jangan dengan yang lain. Kalau misalnya udah ganti-ganti ya gunakan kondom. Itu kondom adalah satu-satunya alat pengaman. Nah kalau bisa sih jangan berhubungan seks. Jadi benar kata Mas Doni tadi, kalau belum menikah ya nggak usah nge-seks. Jadi ditahan dulu gitu. Jadi misalnya kita semua punya nilai masing-masing, tapi ya kembali ke teman-teman bahwa seks itu adalah pilihan. Pacaran itu adalah pilihan. Jadi banyak orang yang pacaran cuma sekedar pacaran aja, genggam tangan. Ada yang pacaran